قلبي تحلى بسعة حين لاقاك وأدمعا مسحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Sivitas Akademika Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah akan menyampaikan tentang lembaga hibah dan intervensi negara dalam Islam. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya kita akan bahas tentang dana hibah, bantuan sosial, dan resiko sosial. Dana hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, atau juga kepada perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dan ini bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, juga tidak secara terus-menerus, ya, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Adapun bantuan sosial, ya, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, kepada keluarga, kepada kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Jadi resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, dampak krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk, ya, dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Maka pentingnya peran pemerintah dalam membentuk lembaga pengelola dana hibah. Lembaga dana hibah dapat membantu meningkatkan citra Indonesia sebagai negara besar. Maka Kementerian Keuangan ini membentuk lembaga dana kerjasama pembangunan internasional yang kita singkat LDKPI, atau The Indonesian Agency for International Development, ya. Lembaga ini berfungsi sebagai pengelola dana hibah untuk pembangunan di negara-negara sahabat yang membutuhkan bantuan. Kita berharap, ya, pembentukan LDKPI merupakan satu langkah untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Dan kita berharap LDKPI dapat membantu meningkatkan citra Indonesia sebagai negara besar yang bermartabat dan memiliki kontribusi
serta pengaruh positif bagi dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu badan layanan usaha atau BLU, LDKPI mengemban mandat dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2019, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2018 tentang tata cara pemberian hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing. Mandat itu adalah untuk memperbaiki tata kelola pemberian hibah kepada pemerintah negara lain dan lembaga luar negeri. Nah, selama ini pemberian hibah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga tanpa panduan kebijakan yang terstruktur dan terarah. Oleh karena itu kita berharap ke depannya dilakukan dengan ada panduan kebijakan yang terstruktur dan terarah. Saudaraku yang berbahagia, lahirnya LDKPI adalah buah dari sinergi yang ditanam Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama para pemangku kepentingan kerjasama pembangunan internasional di Indonesia. Selanjutnya, lembaga ini akan memperluas jaringan kemitraan dengan pemerintah daerah, pemerintah swasta, dan masyarakat untuk penyediaan pendanaan pemberian hibah yang mandiri, berkelanjutan, dan kreatif. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih fleksibel, efektif, dan efisien dalam memberikan hibah di tengah-tengah tantangan berupa keterbatasan ruang fiskal di APBN. Kedepannya, LDKPI memiliki misi untuk bertransformasi menjadi lembaga pembangunan internasional independen dan kredibel yang memiliki kapasitas keuangan yang mapan. Selain itu, lembaga dengan SDM dan institusi yang handal serta jaringan yang kuat sebagaimana lembaga-lembaga pembangunan internasional terkemuka lainnya. Setelah kapasitas LDKPI meningkat, pemerintah berencana memperluas cakupan tanggung jawab sehingga dapat mengelola investasi pemerintah di lembaga internasional dan pemberian pinjaman pemerintah kepada negara lainnya. Dengan demikian, Indonesia dapat melakukan investasi lebih besar dalam bentuk dukungan stabilitas keamanan global, peningkatan peran di komunitas internasional, serta peningkatan hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain di dunia. Jadi jelas apa itu dana hibah? Definisi dana hibah. Jadi kembali bahwa dana hibah merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi di dunia finansial. Bagi suatu pemerintah, bagi suatu pemerintahan, dana hibah
adalah salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah yang digunakan untuk pembiayaan program-program di daerahnya. Lantas, apa yang dimaksud dengan dana hibah? Ya. Dana hibah merupakan sebuah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari satu pihak ke pihak lain secara cuma-cuma. Pihak-pihak tersebut bisa berupa pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan daerah, masyarakat, serta organisasi masyarakat. Dana hibah tidak bersifat wajib dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Dana hibah juga berbeda dengan bantuan sosial, di mana bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah kepada individu, kepada keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang bersifat selektif dengan tujuan untuk melindungi penerima bantuan dari resiko sosial. Secara eksplisit, dana hibah bisa diibaratkan sebagai sebuah hadiah yang diberikan satu pihak kepada pihak lain. Dan dana hibah sendiri ini dibagi menjadi 3. Ya. Pembagian ini berdasarkan pada bentuk hibah itu sendiri, yaitu hibah dalam bentuk uang, hibah dalam bentuk barang, dan hibah dalam bentuk jasa. Ya. Hibah dalam bentuk jasa biasanya berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian, dan jasa lainnya. Nah, penerima dana hibah ini dalam aturan perundang-undangan, ya, pihak-pihak yang berhak menerima dana hibah tadi sudah disebutkan, ya. Yang pertama pemerintah, ya, pemerintah ini menurut pasal 5 huruf A. Dana hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah lainnya, nah ini menurut pasal 5 huruf B. Dana hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Kemudian perusahaan daerah ini menurut pasal 5 huruf C. Dana hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Selanjutnya masyarakat. Ini menurut pasal 5 huruf D. Dana hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Ya. Kemudian organisasi kemasyarakatan. Ini menurut pasal 5 huruf E. Ya. Dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan
yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturannya, tidak sembarang masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bisa menerima dana hibah. Terdapat berbagai persyaratan agar masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bisa menerima dana hibah. Apa syarat penerima dana hibah untuk masyarakat? Syarat penerima dana hibah untuk masyarakat ini harus mempunyai kepengurusan yang jelas, ya. Mempunyai kepengurusan yang jelas. Jadi tidak samar, ya. Mempunyai kedudukan di wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, ya. Lalu syarat penerima dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan ini terdaftar, ya, terdaftar dalam pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun. Ya, jadi organisasi kemasyarakatan ini terdaftar dalam pemerintah daerah setempat, ya, sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Juga berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Memiliki sekretariat tetap. Penerima dana hibah tidak serta-merta langsung menerima kebebasan dalam menggunakan dana hibah tersebut. Penerima dana hibah harus melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana hibah yang telah ia terima. Untuk penerima dana hibah berupa uang, penerima dana hibah dapat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait, ya. Untuk penerima dana hibah berupa barang atau jasa, penerima dana hibah dapat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait, ya. Saudaraku yang berbahagia, kemudian terkait pengajuan dana hibah, ya. Dalam prosesnya, penerima hibah juga dapat memperoleh dana hibah melalui pengajuan yang telah ia buat. Pengajuan dana hibah ini diperuntukkan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Alurnya adalah masyarakat atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan, ya, mengajukan permohonan hibah secara tertulis kepada kepala daerah, ya, seperti gubernur atau bupati atau wali kota, yang mana selanjutnya permohonan tertulis tersebut dibubuhi cap dan tanda tangan dari ketua dan sekretaris atau pihak yang setingkat dengan ketua dan sekretaris dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Dokumen yang harus ada dalam permohonan dana hibah tertulis adalah proposal pengajuan dana hibah, ya, yang mana di dalamnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, serta rencana penggunaan dana hibah, ya. Fakta integritas. Surat pernyataan yang menyediakan bahwa pihak pemohon dana hibah siap untuk diaudit. Bagi organisasi kemasyarakatan, ini diharuskan melampirkan fotokopi akte pendirian, ya. Permohonan juga harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi, yang mana terdiri dari akte notaris pendirian lembaga
atau dokumen lain yang sama statusnya. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah, ya, NPWP. Lalu surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan atau desa setempat, ya. Lalu fotokopi surat keterangan terdaftar SKET, ya, surat keterangan terdaftar yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat. Lalu bukti kontrak gedung atau bangunan bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui pejabat yang berwenang, ya. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain. Kemudian harus ada juga salinan-salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan atau pengurus belanja hibah, ya. Juga surat pernyataan tidak menerima hibah ganda untuk kegiatan yang sama, ya, ini harus tidak ada, ya, surat tersebut. Maksudnya surat pernyataan tidak menerima hibah ganda untuk kegiatan yang sama. Pemberi dana hibah, ya, tidak semua pihak bisa secara bebas memberikan dana hibah. Ada kriteria yang harus dipenuhi agar dapat memberi dana hibah. Apa itu kriterianya? Kriteria tersebut tertuang pada pasal 4 ayat 4 Permendagri, di mana kriterianya adalah peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik, ya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Memenuhi persyaratan penerima hibah, ya. Pihak memberi hibah sebaiknya bersikap bijak terhadap pemberian dana hibah. Pada dasarnya, pemberian dana hibah harus ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah. Itulah, ya, definisi dari dana hibah seperti yang telah dipaparkan tadi, bahwa dana hibah pada hakikatnya sama seperti hadiah yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lainnya, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negara, ya, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan keadilan dalam bermasyarakat. Negara mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan demi menyatukan keberagaman yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Pemahaman intervensi negara dalam ekonomi seperti kapitalis, komunis, dan Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana peran negara dalam ekonomi menurut Islam, ya. Dapat dipahami bahwasanya intervensi pemerintah dalam ekonomi menjadi mutlak apabila individu-individu melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Mengapa? Karena hukum awal dari tindakan ekonomi yang dilakukan oleh tiap individu masyarakat adalah bebas, diperluas, ya. Akan tetapi
apabila individu melakukan kegiatan yang dilarang, ya, pendoliman umpamanya, maka negara berhak mempersempitnya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi akan berjalan teratur. Ya. Campur tangan negara bisa menyempit dan meluas menurut kadar patuh tidaknya rakyat negara tersebut terhadap hukum-hukum syariat yang telah diputuskan oleh pemerintah tersebut. Maka tiap kali kontrol spiritual dan moral individu itu kuat, berkuranglah campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Ya. Sebaliknya, tiap kali kontrol ini lemah, bertambahlah pula campur tangan negara. Terakhir, ya, kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam ismi, dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syadidul iqab, siksa Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.